Halo para dukun, hati-hati nih, saya nggak ngerti ini. Marcel sekarang berusaha dekat-dekat sama gue nih, ya, pesulap merah. Lu ngapain dekatin gue sih? Lu butuh pengacara ya? Saya mau mengajak Bang Hotman untuk melakukan kebaikan untuk masyarakat Indonesia dalam hal edukasi perdukunan. Kamu suruh saya untuk edukasi perdukunan? Nggak ada yang lebih komersial, lebih banyak duitnya. Hotman dan Marcel dan pesulap merah dan Dr. Rizali lagi menggoncang Palembang. Guys, kenalin nih abang-abangan gue nih guys. Mau nanya nih bang, emang dukun tuh ada perlindungan hukumnya? Tidak ada ketentuan perundang-undangan tentang dukun. Bahkan di RUU, di draft RUU yang baru ada larangan barang siapa yang bisa menjanjikan santet, yang bisa membahayakan orang, janji doang itu sudah pidana. Jadi tidak ada dalam undang-undang tentang dukun. Salah Pak Paris. Jadi membongkar rahasia perdukunan malah edukasi ya? Membongkar rahasia perdukunan kalau memang dukun itu menyembunyikan sesuatu yang tidak benar, itu malah edukasi. Membuktikan ketidakbenaran ada hal yang mulia. Siap. Kalau Pak Paris, yuk. Ya nggak tahu ya, apa minta maaf karena saya bongkar pawang hujan atau apa? Kan saya bongkar rahasia, nggak nyebut nama dia juga. Saya bahas itu bukan satu orang, tapi saya bahas itu kayak misalnya saya bahas tisu kebakar tanpa api. Semua orang yang mempraktekkan itu, ya begitu caranya. Jadi bukan bahas satu orang lah. Ya bagi saya sih itu promosi dia aja. Kalau untuk kayak yang mereka itu kan menurut saya promosi doang mereka tuh. Gak ngefek ke sayanya. Dari kemarin kan laporan juga udah datang, gak ngefek, sumpah apa sih? Gak ada ngefek sama sekali, gak ada panggilan juga dari polisinya. Karena memang gak masuk delik, sengaja digembar-gemborkan untuk promosi mereka sendiri. Dan untuk hal ini gak akan mengganggu saya pribadi. Kemarin pun saya jadwal TV dari pagi ke pagi, gak ngefek apapun tuh laporan-laporan. Jadi mereka ya mungkin semoga bisa jadi bahan promosi untuk mereka agar bisa dapat pekerjaan yang lebih baik aja gitu. Perdukunan bukan kebudayaan dan saya tidak pernah membahas tentang budaya. Kayak contohnya dari dulu tentang debus saya itu jaga banget. Debus, sintren, tatung itu kan budaya asli Indonesia yang menunjukkan keajaiban. Saya tidak pernah bongkar rahasianya. Karena itu budaya. Kalaupun ada yang menyalahgunakan itu baru saya bongkar triknya. Kayak contohnya yang kebal-kebalan itu kan pakai teknik debus aslinya, tapi dipakai untuk jual jimat ya kan? Tapi dipakai untuk jual jimat. Nah itu yang saya bongkar tuh yang menyalahgunakan budaya untuk membersihkan budaya kita yang harusnya untuk hiburan tapi disalahgunakan untuk penipuan. Nah ini kan yang parah gitu. Yang kalau budaya saya dukung banget kayak nggak mau. Saya tetap idealis, saya ada idealis sendiri-sendiri kayak zaman dari dulu saya tuh diajakin untuk bikin konten kayak gitu kok dengan bayaran yang lumayan, bahkan diajakin untuk promosi judi-judi, minuman keras dan sebagainya dari dulu dengan nominal tuh yang nggak masuk akal saya tolak-tolakin karena memang tujuan saya itu bukan untuk memperkaya diri atau bagaimana, tapi memang untuk edukasi doang sih gitu. Dan kalaupun hiburan yang saya maksud itu adalah magic. Nah bagi saya itu magic adalah hiburan yang paling jujur yang pernah ada. Karena kalau film kan kamu tahu semua ya itu bohong-bohongan, acting doang. Magic itu kagetnya beneran, keajaibannya beneran bisa dipraktekkan di langsung juga, bukan editan. Itu yang akan dijadikan hiburan. Bukan berarti saya malah ikut-ikutan bikin konten tarung sakti sama dukun lah. Bukan, itu mah biarkan mereka yang membuat aja. Membongkar rahasia atau pembodohan dari perdukunan ini sih. Jadi kalau ancaman itu ada kayak misalkan beberapa kali RT saya bilang sel jam 2 pagi ada yang naik motor Ninja 250R ini nyariin rumah kamu nih gitu. Tapi RT saya untung bisa berkoordinasi lah, bisa menjaga privasi. Karena ketika ditanya mau ngapain nggak jawab akhirnya kabur. Terus baru-baru ini juga ada yang nyamperin RT saya bilang di mana nih rumah Marcel, ngakunya dari padepokan gitu. Dan ya udah sampai saat ini saya masih dijegat karena totally saya nggak ada rasa takut sama sekali. Saya percaya takdir Allah Azza wa Jalla itu
tetap yang utama sih. Keluarga saya enggak, orang tua enggak. Istri malah lebih khawatir, seperti yang saya udah bilang, istri lebih khawatir ke wanita-wanita di TikTok dan medsos karena mulai banyak banget tuh ya. Kayak wah ini idaman nih, terus jangankan jadi yang kedua, jadi yang ke-14 pun siap gitu-gitu. Waduh, banyak banget yang kayak gitu-gitu. Kayak saya live di TikTok terus cuma senyum di kamera itu dijadiin video jedak-jeduk, terus ditambah-tambahin hati-hati gitu-gitu. Nah, istri saya lebih khawatir saya tuh tergoda sama hal-hal yang kayak gitu. Kalau perdukunan enggak sama sekali. Ya bagus, memang seharusnya seperti itu karena di Pancasila kita, negara kita nomor satunya ketuhanan yang Maha Esa, bukan perdukunan yang Maha Sakti. Ya kan? Jadi memang kita dituntut untuk lebih percaya ke Tuhan masing-masing, ke agama masing-masing daripada percaya perdukunan. Terus di luar sana banyak yang beralasan juga, tapi kan perdukunan ini salah satu bentuk ikhtiar. Ikhtiar dari mana? Ikhtiar itu kerja dengan hal-hal yang masuk akal, bukan malah mengganti kepercayaan kamu yang harusnya ke Tuhan, tapi ke orang ini gitu. Itu musyrik, udah lain lagi, bukan ikhtiar lagi maksudnya. Yang memanfaatkan momen kan ini, yang memanfaatkan momen itu kan dari yang kemarin tuh kejadian yang kata pembuktian gak mau, bikin video pura-pura nyari saya lah, bikin video ngata-ngatain dan sebagainya. Nah itu kan yang memanfaatkan momen. Saya tuh kalau udah bahas satu pasti langsung ganti ke topik lagi. Nah saya memang berfokus untuk mengedukasi doang, nggak menyerang satu pribadi dan sebagainya gitu. Dan hal ini pun saya nggak rencanakan, bukan saya menawarkan tuh. Jadi kalau mungkin saya yang menawar-nawarkan, mumpung gue viral nih gue tawar-tawar. Nah itu baru memanfaatkan momen. Tapi semua ini datang begitu aja sih. Totally saya nggak ngapa-ngapain. Apa yang disampaikan oleh Pesulap Merah itu khususnya untuk klien saya, untuk pekerjaan klien saya ini di Mandalika kan tidak benar. Ya, mungkin saja logika-logika yang sering dia pakai sebagai pembuktian ada yang seperti itu, tapi jangan mengeneralisasi. Ya, jadi kami meminta saudara Pesulap Merah untuk menyampaikan permohonan maaf, ya, atau membuktikan dalilnya seperti yang selama ini dia lakukan kepada pihak-pihak lain. Kami kasih tenggang waktunya 3 kali 24 jam. Kalau maaf mudah, tapi tolong dibuktikan apakah benar Ya. Mandalika MotoGP memakai pawang hujan itu hanya untuk stand up comedy. Dia bilang stand up comedy. Nah kalau stand up comedy itu kan berarti bukan hanya sayanya yang menyeting itu, tapi kan ada penyelenggara juga, baik ITDC, MGPA, ataupun PP yang meng-hire saya gitu loh. Padahal kan event itu beneran menggunakan pawang hujan dan banyak tim doa yang lain kayak gitu. Jadi saya di-hire profesional khususnya di event MotoGP itu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.